Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi yang kami hormati Bapak Rohman Agus Giatnika. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil forum diskusi grup kami yang mendeskripsikan tentang manisan pepaya. Demi meningkatkan nilai tambah buah pepaya, ternyata dapat dibuat berbagai produk olahan atau cemilan. Salah satunya bisa dijadikan manisan. Manisan pepaya merupakan salah satu diverifikasi produk olahan berbahan dasar buah pepaya jenis California. Manisan pepaya masih tergolong baru untuk jenis manisan buah yang mulai dikembangkan saat ini. Lalu apakah ada penjelasan lebih lanjut? Mari kita simak dengan seksama penjelasannya. Perencanaan manisan pepaya. Bahan yang diperlukan yaitu pepaya California, gula, pewarna makanan, dan juga apu. Alat yang diperlukan yaitu ada spatula, wajan, wadah atau baskom, pisau, dan parutan gas rock. Manisan pepaya ini bisa dipasarkan ketika pepaya sudah diproduksi dan juga di packing. Pemasaran untuk manisan pepaya ini yaitu ke warung-warung ataupun toko makanan. Manisan pepaya ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, baik anak, remaja, dewasa, maupun lansia. Dengan menjual produk manisan pepaya ini, dapat melestarikan makanan ringan khas Sunda. Cara membuat manisan pepaya ini yaitu, yang pertama, mengupas pepaya, kemudian menggasrok pepaya, kemudian cuci bersih. Setelah itu, rendam pepaya tadi menggunakan air apu semalaman. Setelah itu, dicuci bersih kembali, kemudian tambahkan air ke dalam wajan, larutkan gula pasir, aduk-aduk hingga rata dan mengental, ataupun menjadi karamel. Setelah itu masukkan pepaya tadi, aduk-aduk hingga rata dan mengering. Pepaya siap dicetak. Analisis SWOT dari usaha manisan pepaya, yaitu kekuatan atau kelebihan. 1. Harga dari manisan pepaya ini cukup murah, sehingga dapat terjangkau oleh semua kalangan. 2. Produk manisan pepaya bisa dijadikan sebagai oleh-oleh, sehingga peluang ekonominya cukup besar. 3. Cara mengkonsumsinya praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Selanjutnya, kelemahan. 1. Proses produksinya cukup memakan waktu. 2. Jika prosesnya tidak benar, maka akan mengakibatkan manisan tersebut cepat terkena jamur. 3. Tidak dianjurkan untuk penderita diabetes. Selanjutnya, opportunity atau peluang. 1. Masyarakat belum mengetahuinya sehingga menjadi sebuah peluang usaha. 2. Mengolah manisan perlu adanya strategi penjualan atau pemasaran. 3. Manisan pepaya ini bisa dinikmati oleh berbagai usia, maka pasar sasarannya mencakup semua kalangan masyarakat. Dan yang terakhir, ancaman. 1. Manisan pepaya belum mempunyai pasar khusus. 2. Manisan ini belum tentu disukai oleh semua masyarakat. Dan 3. Manisan ini bisa kalah saing dengan manisan buah lainnya. Klasifikasi bisnis manisan pepaya. Produksi dari bahan mentah. Fungsi bisnis yaitu mencari bahan mentah, merubah bahan mentah menjadi produk, dan menyalurkan barang ke tangan konsumen. Adapun manfaat manisan pepaya, di antaranya memberi energi, karena manisan pepaya banyak mengandung karbohidrat yang diperlukan tubuh. Selain itu juga, manisan pepaya bisa menambah berat badan. Hal ini dikarenakan satu biji manisan pepaya mengandung 20 kalori, sehingga cocok bagi yang ingin menambah berat badan. Selain itu juga, manisan pepaya bisa menurunkan kolesterol. Manisan pepaya merupakan sumber serat yang baik. Oleh karena itu, pepaya dapat membantu menjaga kolesterol supaya stabil. Pepaya kering juga dapat meningkatkan sirkulasi darah. Manisan pepaya
mengandung vitamin B kompleks yang membuat fungsi seluler aktif. Makanan ini juga sumber kalsium, potasium, zat besi, mangan, dan fosfor. Manisan pepaya juga bisa membantu pencernaan, karena pepaya adalah jenis buah yang dapat membantu memperbaiki sistem pencernaan, sehingga terhindar dari konstipasi. Manisan pepaya juga baik untuk kesehatan jantung, karena flavonoid dan asam folat yang terkandung dalam pepaya kering membuat jantung lebih sehat dan menjaga penyakit kardiovaskular. Tantangan mengimplementasikan bisnis manisan pepaya. Yang pertama, tantangan produktivitas, yaitu memperbarui mesin yang canggih agar hasil produksinya tidak ketinggalan zaman. Mengembangkan research and development. 2. Tantangan kualitas, meningkatkan mutu untuk membuat produk manisan pepaya menjadi lebih baik agar terhindar dari ketidaknyamanan konsumen saat membeli. Yang ketiga yaitu tantangan pasar global. Persaingan global makin lama makin meningkat. Dengan itu, produktivitas dan kualitas produk manisan pepaya harus ditingkatkan agar dapat menghadapi persaingan global. Dilihat dari aspek lain, tantangan bisnis datang dari yang pertama, the demographic and cultural challenge. Ini menyangkut pertambahan penduduk dan struktur usia penduduk saat ini dan masa yang akan datang. Dunia bisnis harus memperhitungkan masalah ini. Dan salah satu produk manisan pepaya sangat cocok karena adanya pertambahan penduduk akan dapat memudahkan bisnis ini banyak dikenal dan diminati. Next, the environmental challenge. Artinya, usaha manisan gedang ini tidak banyak mengeluarkan dana, apalagi untuk masalah lingkungan, karena usaha kami sangat menjaga lingkungan tidak tercemar dan menjaga kesehatan orang lain. Yang selanjutnya, the social responsibility and ethics challenge adalah produk manisan gedang ini sangat bermanfaat bagi konsumen dan tidak akan membahayakan. Usaha kami juga selalu menjaga etika di luar maupun di dalam. Selanjutnya, the technology challenge. Artinya, usaha manisan gedang ini sudah menggunakan teknologi canggih untuk melakukan produksi dan membuat produknya menjadi lebih cepat dan mudah. Biaya operasional pembuatan manisan pepaya. Yang pertama, pepaya mentah California seharga 8.000 1 kilo, gula pasir seharga 16.000 1 kilo, pewarna makanan seharga 5.000, apu seharga 1.000, gas seharga 25.000. Jadi totalnya adalah 55.000. Dari satu buah pepaya yaitu dapat menghasilkan 35 buah manisan pepaya. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang deskripsi manisan pepaya dari para presentator. Demikianlah presentasi kami. Kami dari kelompok 1 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.